kasih Tuhan atas janji-Mu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di saat-saat kami mengalami berbagai persoalan. Dan jika kami ada pada saat ini, itu karena kami telah mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Ketika kami sudah memuji dan menyembah Engkau, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian yang telah kami naikkan kepada-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan suara dari Tuhan. Jamah hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, dan mampukan kami oleh hikmat-Mu supaya kami memahami apa yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu terbatas, tapi kiranya Tuhan pakai secara sempurna sebagai alat-Mu di pagi hari ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Segala cara-cara setan yang memang mengganggu waktu penyampaian firman Tuhan di saat ini, kami satukan hati tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Sukacita sekali bisa hadir di sini. Saya tadi malam berdoa supaya tidak usah hujan karena saya dari hutan ke kota, jadi cuaca kurang bagus. Tapi puji Tuhan, tadi pagi lihat cuaca luar biasa. Sebagian sudah kenal, tapi ada wajah-wajah lama yang saya kenal dan ada wajah baru yang saya lihat. Berarti wajah baru juga mungkin belum kenal saya. Saya pendeta Freki Korwa. Saya gembala di dusun kecil di Lembah Grime, di Genyem, di Sumbe, dan hari-hari di wilayah saya sebagai sekretaris wilayah. Dan puji Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu kita sesuai dengan tema kita yang diberikan kepada saya, Never Give Up. Dalam bahasa Indonesia apa? Jangan pernah menyerah. Ketika saya mendapatkan tema ini, sungguh menjadi bagian dan ini menjadi berkat bagi saya luar biasa. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada 21 ayat, tapi kita baca saja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap sampai kita sama-sama baca ayat yang ke-7. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca itu sama-sama. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa kau keluar dari Mesir untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Amin. Puji Tuhan. Silakan berkembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita lihat tema di atas, never give up, atau
jangan pernah menyerah. Ketika orang bicara kepada kita, kamu jangan menyerah. Itu berarti ada keadaan yang kurang baik dalam hidup kita. Mungkin saja keadaan kita seperti ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul setiap waktu dalam hidup kita. Kita jawab ini selesai, kemudian ada muncul satu pertanyaan lagi. Kita jawab selesai, ada muncul satu pertanyaan lagi. Atau satu persoalan kita selesaikan, satu persoalan kita selesaikan, satu lagi. Dan setiap hari kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Maka kita bisa saja ada di dalam situasi yang stres, lalu kemudian kita bisa cari jalan pintas. Lebih baik saya lepas daripada hidup terus. Atau juga mungkin kita ada dalam tekanan yang luar biasa seperti batu besar yang lagi tindis. Tidak tahu ini manusia apakah tidak tahu. Ditekan terus seperti itu. Bisa saja hari-hari ini banyak orang stres karena ada tekanan dalam keluarga, ada tekanan di dalam pekerjaan, ada juga dalam pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan sampai hari ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus katakan seperti ini. Apa ini tulisannya di atas? Ya, katakan ya, aku bisa. Kalau ada persoalan yang begitu besar seperti barang ini, maka harus katakan dalam diri kita bahwa saya pasti bisa selesaikan persoalan ini. Amin. Amin. Saya pasti melewati persoalan ini. Mengapa? Karena saya dan Bapak Ibu kita ini bukan anaknya Wafi, bukan anaknya kepala suku, tapi kita ini anak apa? Tuhan Allah. Di dalam hidup kita itu ada kekuatan yang besar yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada anak muda yang pakai cara-cara singa. Pokoknya kalau kau tolak saya punya cinta, berarti aywa bertindak. Oh itu salah, cara-cara seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan seperti ini. Siapa yang mau ingin umur panjang di sini? Saya. Kita semua ingin umur panjang, amin? Amin. Kalau begitu, kita siap terima tantangan. Amin. Ada satu oma yang bicara kepada saya, ini oma Manado. Dia kue donat paling enak sekarang. Dia bilang kepada saya begini, Bapak Jadi, tolong doakan saya supaya saya punya situasi seperti di surga. Bangun pagi enak, hidup enak, tidak ada persoalan dengan anak-anak, istri tetangga dan segala macam, tidak ada. Saya mau ingin seperti di surga. Dan saya bilang, Oma mau seperti itu. Dan saya mau. Oma hari saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Oma mati hari ini. Dan dia bilang, anak pendeta jangan berdoa begitu. Saya masih ingin umur panjang. Kalau ingin umur panjang berarti jangan lari dari Masalah. Jangan lari dari persoalan. Saya dulu berdoa sama saya jemaat di Sundesa. Saya berdoa supaya Tuhan kasih kamu persoalan besar. Sungguh-sungguh besar. Ada yang dapat tabrak dengan eksavator, aneh. Ada yang dapat terbalik dengan mobil, ada yang dapat gigi dengan tulang. Ada tabrak ke Bapak. Bapak jangan doakan itu, Bapak cabut sudah. Saya bilang tidak, supaya kamu semakin erat dengan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Nah, orang yang tidak menyerah adalah orang yang percaya akan janji Allah. Kenapa kita tidak mau, kita berani untuk menghadapi persoalan itu terus? Apakah kita mampu? Tidak. Apakah kita hebat? Tidak. Tapi apa? Kita bisa sanggup untuk menghadapi semua persoalan, semua pergumulan yang kita hadapi. Karena apa? Kita percaya janji Allah. Amin. Jangan bilang saya ini punya uang banyak jadi masalah mau bertambah-tambah, datang sudah. Covid kok mau 2 kali lipat, datang sudah. Tidak bisa. Kita bisa hari ini ada sampai saat ini melewati cerita-cerita yang beberapa waktu suram itu karena
secara langsung kita ada percaya dalam hidup kita sedang mempercayai janji Allah. Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk pasal 3 bilang begini. Ayat 17 bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Si Habakuk dia bilang begini, sekalipun, artinya walaupun sudah sampai titik nol, saya tetap bersuka cita. Saya tetap bertahan. Karena apa? Saya tahu janji Allah itu sempurna dan pasti terjadi dalam hidup saya. Saya punya tante satu itu, dia kepala cerita-cerita bohong, kepala lucu-lucu, kepala tertawa. Ketika kami pergi ketemu dengan dia, tante ini tidak tanya apa kabar, dia tidak tanya itu. Tapi dia tanya, tapi dia tak ada membaru kan? Jadi kalau saya mau pergi ke tempatnya itu, saya selalu beri cepos dan saya lihat di situ kolom mob itu. Saya cerita, saya baca, saya hafal, baru saya pergi. Suatu saat, waktu saya masuk ke sana, ketemu dan saya bilang tante, shalom. Tante itu diam saja, tidak seperti biasa. Sukacitanya seperti hilang begitu. Saya bilang, tante, ada satu mob baru yang saya mau cerita sama tante ini. Dia bilang, stop cerita mob. Dia tidak perlu saya Pak Pendeta, tapi saya bilang, Fendi, stop. Orang tua apa ini? Tidak tahu saya pendeta kan? Tidak ada tawar sedikit untuk minum teh, tidak ada tawar untuk silakan dulu. Beda sekali hari ini. Kalau kemudian saya bertantang, kalau begitu saya permisi yo jalan sudah. Saya keluar, lalu kemudian pas waktu itu saya ada berkat. Jadi saya ambil dompet, saya buka dompet, saya kasih tante itu uang 200 ribu. Saya bilang, tante saya mau jalan, tapi ini tante punya berkat sedikit Waktu dia terima tuh tiba-tiba seperti orang yang kepanasan lalu tiba-tiba minum es. Tegas sekali. Lalu dia bilang kepada saya, tadi dia sebut Fendi, tapi sekarang dia panggil Pak Pendeta. Saya masuk pulang dulu. Kenapa ya? Anda masuk dulu, kok cerita mau tadi tuh? Saya baru cerita satu kata saja. Kata pertama mati dia sudah tahu hancur-hancur. Padahal menurut saya mobil itu biasa-biasa saja. Karena saya cerita dari awal sampai selesai, tertawanya biasa saja, tidak turun, tidak tambah, tapi yang dari awal itu saja. Ternyata masalah ini juga menentukan untuk cita-cita dalam kadang ketong senyum itu tergantung isi. Haleluya. Amin. Model-model seperti itu orang-orang yang suka menyerah seperti itu. Pastikan senyummu tanggal 1 sampai tanggal 31 itu sama. Amin. Itu yang namanya anak-anak Tuhan yang tidak mau menyerah. Amin. Nah, ini pertanyaan ini yang harus kita jawab hari ini. Dan ini yang menjadi pengalaman dari Abraham. Mengapa kita tidak boleh menyerah dan tetap percaya kepada janji? Saya ajak kita baca sekali lagi sama-sama pasal 15 tadi ayat 1. Pasal 15 tadi, Kejadian 15 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita tidak boleh menyerah dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Inilah pengalaman Abraham. Dia punya persoalan yang besar, tapi orang itu tidak pernah menyerah. Nah, kita lihat alasannya kenapa kita tidak boleh menyerah. Yang pertama, karena Tuhan
akan mengangkat segala ketakutan kita. Kita lihat di pasal 15 tadi ayat 1 bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut. Nah, kalau orang itu dia punya persoalan, dan persoalan itu kalau memburuk, maka yang ada dalam hidupnya adalah ketakutan dan kecemasan. Itu yang akan terjadi terus. Biar kita tidur di atas kasur dan harganya 1 miliar juga, rasa seperti tidur di atas kasur yang dibuat dari kawat duri. Bolak-balik seperti ibu-ibu yang bolak-balik apa? Gorengan sampai tetap gosong. Karena situasinya kurang baik. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Abraham ini juga punya persoalan besar. Dia punya pergumulan ini. Abraham takut kalau tidak punya keturunan. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, ayat 3 bilang begini. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini persoalannya Abraham dapat. Waktu itu dia mungkin tidur, dia bekerja, dia bepergian, tetapi pikirannya hanya itu saja. Aduh, kenapa saya tidak punya anak? Persoalan kedua adalah Abraham takut kalau warisannya jatuh di tangan orang lain. Bagaimana saya punya kekayaan ini, harta ini, kalau saya mati, terus orang lain yang menikmati, itu bagaimana? Hal itu yang menjadi pergumulan Abraham. Sulit. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perjalanan tokoh-tokoh gereja itu, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu, mereka juga punya pergumulan yang berat. Bukan hanya Abraham saja, tapi kita melihat seperti Nuh. Tuhan panggil Nuh untuk bikin apa? Untuk bikin bahtera. Tuhan panggil dia, Tuhan dan Nuh, kau harus bikin bahtera. Bahtera itu harus tingginya, panjang harus 300 meter. Itu sekitar 135 meter. Panjang tidak? Panjang sekali. Lalu kemudian bikin dia tinggi, lebarnya berapa? Di Alkitab katakan lebarnya itu 50 hasta. Itu sekitar 22,5 cm tingginya. Lebih tinggi dari tempat ini, kecil saja, itu tidak sampai tingginya. Lalu, itu lebarnya tuh sekitar 22 meter lebih. Lalu tinggi 30 hasta. Itu sekitar 13,5 cm. Nah, waktu saya lihat belajar tentang Nuh, lalu kemudian Tuhan suruh Nuh bikin bahtera, itu kira-kira Nuh stres tidak? Stres sekali. Karena apa? Nuh itu bukan ahli pembuat kapal. Bukan arsitek. Iya, bukan arsitek. Dia tidak punya jasa apa, arsitek dari kampus mana, tidak ada. Tapi tiba-tiba Tuhan datang ngomong, Pace, kau bikin barang ini. Lalu kemudian Tuhan sudah selesaikan bahtera itu. Lalu Tuhan bilang begini, semua binatang-binatang ini kau ambil satu-satu pasang. Pertanyaannya, Yunus, siapa ini? Nuh itu dokter hewan kan? Bukan. Memang berat tidak? Berat sekali. Bagaimana dia agas yang kecil sekali itu, betina dengan jantan bagaimana? Iya toh? Agas kecil yang gigit kita di pantai. Nyamuk, betina dengan jantan, semut yang paling kecil. Betina dengan jantan bagaimana? Saya bilang kalau saya Nuh waktu itu, binatang-binatang kecil itu perasaan sudah terguna juga mau di bumi menurut saya. Apalagi nyamuk, binatang yang saya tidak pernah kasih masuk di kapal itu, orang itu bikin stres. Nuh stres sekali toh. Sampai lihat dia sudah bikin, tidak tahu bikin kapal, dipaksa bikin kapal. Bukan dokter hewan disuruh kumpul-kumpul hewan. Tapi kita bilang begini, semua itu dilakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh tidak menyerah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus terus kasih pertanyaan, ini pergumulan Abraham. Kita juga ada punya pergumulan hari-hari ini. Tapi kenapa
kita tidak boleh menyerah. Saya harap ini situasi yang Abraham dia alami, dia hampir menyerah. Nah, ini alasannya. Kenapa kita tidak menyerah? Karena Tuhan pasti memberkati kita sesuai dengan janjinya. Tadi pujian tadi bilang apa? Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu apa? Biru. Suatu saat langit itu akan hitam. Itu menggambarkan tentang perjalanan hidup kita. Siapa yang tidak perlu dapat masalah di sini? Kata Yohana sebagai profesor, orang yang paling hebat. Apakah semakin naik justru tidak ada tantangan? Saya percaya pasti tantangannya besar sekali. Semua tugas-tugas ini pasti dikasih dan itu bikin stres. Pendeta apakah aman-aman saja? Oh jangan, pendeta juga sangat-sangat stres. Itu bikin pakai yang satu ini sudah kasih dia punya otak baik, dia pemain tua juga bikin lagi. Kasih dia baik, dia anak yang tua bikin lagi. Semua di dunia ini, kalau kita mau hidup umur panjang, maka saya mau kasih tahu persoalan itu ada. Tapi kita ini anak-anak yang dijanjikan Tuhan untuk pasti ditolong dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap kita yang ada di dalam, sejak kita ada dalam kandungan orang tua kita, itu Tuhan sudah buat program besar untuk kita. Anak ini lahir, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia akan punya ini, punya ini. Saya akan kasih dia keberhasilan seperti ini. Tuhan pasti sudah buat yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya kalau ada persoalan dalam hidup kita, kita tidak boleh bilang begini, Tuhan kamu ada di mana? Tuhan apakah yang saya berikan kepada Tuhan belum cukupkah sehingga hari-hari saya terus mengalami persoalan? Tuhan bilang, omong kosong. Kau jangan atur-atur saya ngatur kau punya hidup. Saya bersyukur karena saya mengalami janji-janji Tuhan. Kalau ada sampai tahap ini, karena saya tidak pernah menyerah. Saya punya anak dulu, namanya si Petra. Waktu dia lahirkan 6 bulan. Dan dalam medis itu kan berat untuk prematur. Dokter spesialis anak bilang kepada saya begini, Bapak pendeta, Bapak punya anak ini kayaknya 99% bisa hidup. Karena baru 6 bulan. Dia di inkubator itu 2 bulan 2 minggu. Saya bilang, apakah bisa hidup? Bisa dari 99 itu bisa turun ke 10% begitu kah? Supaya 90% kah? Ini dokter langsung tembak 99%. Wih, saya berdoa menangis. Anak-anak itu sekarang sudah kelas 4 SD. Dokter bilang anak ini kalau dia bisa hidup hanya 2 hal. Dia bisa cacat, atau dia bisu. Semua itu tidak terbukti. Makanya saya kasih nama dia Petra El Victor. Dia anak ini punya nama atau beberapa bahasa. Petra bahasa Yunani, El bahasa Ibrani, Victor bahasa Inggris, Korwa itu bahasa dia. Petra El Victor artinya bahwa kalau kita punya iman itu sekeras batu karang, Petra, Elohim Allah akan memberikan kita victory kemenangan. Amin. Jadi itu bagi saya waktu itu ujian yang terbesar sekali untuk anak saya ini. Dia bisa mati. Tetapi sampai hari ini saya sadar bahwa itu tubuh yang Tuhan buat dalam pelayanan saya. Ketika ada persoalan sehebat apapun, saya lihat dia, saya bilang, kalau Tuhan bisa menyelamatkan kamu, maka persoalan yang kecil-kecil ini terhadap saya. Amin. Saya percaya itu karena apa? Janji Tuhan. Tuhan punya janji untuk kita. Tuhan pasti memberkati kita. Itulah sebabnya kalau ada persoalan, minta janji dari Tuhan. Itu saja. Mensyukuri persoalan kita, kemudian minta janji dari Tuhan. Tuhan pasti akan jawab itu. Lalu kemudian, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena berkat yang disediakan Tuhan tidak akan pernah pindah tangan. Si Abraham bilang begini,
Abraham bilang begini. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah Tuhan yang menjadikan ahli warismu. Jadi Abraham dia bilang kepada Tuhan, ini saya punya semua harta saya ini nanti jatuh ke tangan orang lain, bukan kepada anak saya. Tapi Tuhan bilang tidak, barang itu tidak akan jatuh ke tangan lain, jatuh kepada anakmu sendiri. Makanya saya mau katakan seperti ini, kalau Tuhan sudah sediakan sesuatu untuk kita, pastikan kita harus raih itu. Amin. Karena barang itu tidak akan pernah lari ke tempat lain. Ada dua hal yang Tuhan buat. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari-hari ini kalau kita bisa makan, kita sehat, kita hidup, itu berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh, dan ketika barang itu kalau kita raih, orang bisa tercengang-cengang, bisa melihat, kok bisa ada seperti itu. Maaf, tahun 97 saya bertemu dengan kakak di Jogja, dengan kakak Sorontau di Pasos. Kami pernah ambil sagu papeda dari waktu itu di Jogja. Kakak ambil dari sini, kami jemput di Jalan Magelang, kami ambil makan. Tapi beberapa waktu lalu Pak Ketua Wilayah sampai ke Pak Sekretaris, saya mau izin, saya harus mendampingi ke Jakarta, mendampingi kakak karena akan dilatih dengan gelar yang baru. Waktu saya lihat baca itu, saya berpikir, wah, kok bisa sampai di tahap seperti ini? Dan jawabannya hari ini, karena kakak tidak menyerah begitu dengan berbagai persoalan, dan apa yang dia miliki hari ini, itulah yang disiapkan dan diberikan, tidak jatuh kepada orang lain. Kita begini-begini, dan Tuhan punya program untuk kita untuk hebat-hebat. Tidak akan pernah lari kepada orang lain, kita akan dapat itu sendiri. Nah, kalau kita menyerah, sudah barang itu disiapkan, tapi tidak begitu saja sampai Maranatha, tidak akan pernah kita dapat itu. Nah, tetap berharap kepada Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Abraham dapat anaknya Ishak itu. Abraham usia berapa tahun? 100 tahun. Lama kan tidak? Terlalu lama. Istrinya berapa tahun? 90 tahun. Terlalu lama. Saya bayangkan kalau itu motor atau mobil, itu mesin sudah turun itu. Setelah bisa aktivitas apa lagi. Felix sumiring-miring, istri juga sumiring-miring. Tapi Sarah masih bisa dapat anak. Itu karena ini. Mereka berharap walaupun waktunya lama. Itu adalah janji Tuhan. Kita di antara kita di sini ada yang punya pergumulan. 1 tahun terlewati belum dijawab oleh Tuhan. 1 tahun terlewati belum dijawab oleh Tuhan. 3 tahun, 4 tahun, tidak apa-apa, sabar saja. Nanti Tuhan kasih. Kalau kita katakan Tuhan, iblis-bisik telinga kita, lari saja, dan kita bilang ini bukan iblis yang bisik, tapi iblis yang Tuhan yang bisik. Berarti kita tidak akan pernah lihat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan akan mengangkat ketakutan kita. Itulah sebabnya jangan kita menyerah. Kata saya lihat kata takut itu dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata yarau, bukan yairus ya. Yarau. Yarau itu begini, ketakutan yang tertanam dalam hidup kita karena pengaruh diri kita sendiri atau pengaruh dari luar. Nah, ada masalah yang kita ciptakan sendiri dalam hidup kita, dan itu selalu mempengaruhi hidup kita sehingga menghasilkan ketakutan. Tetapi juga ada situasi dari luar yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita juga mengalami ketakutan. Tapi anak-anak Tuhan itu tidak boleh takut, karena ketakutan kita itu pasti diangkat oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah. Hal yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah dan kita tetap pegang kepada janji Tuhan? Kita baca ayat ini. Saya senang dengan ayat ini. Yesaya pasal 41
ayat 10 sama-sama 1 2 3. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan mendelok engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kenapa Tuhan bilang Abraham tidak boleh takut? Karena Tuhan akan bertanggung jawab untuk mengangkat ketakutannya Abraham, dan Allah akan membuat sesuatu sehingga ketakutan itu diganti menjadi sukacita yang luar biasa. Amin. Hal yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena Tuhan akan menjadi perisai kita. Di dalam ayat 15 tadi, pasal 15 tadi ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang perisai, itu modelnya seperti ini. Dalam dunia perjanjian lama atau perang-perang Romawi dulu tuh, kalau mereka punya kuda, lalu kemudian mereka punya panah yang baik, bagus, tapi kalau mereka tidak punya perisai, tidak akan berani pergi ke medan perang. Karena perisai ini adalah pelindung. Sekarang semua orang sekarang pakai perisai. Masker. Di dapur pakai perisai, pergi makan pakai masker. Pokoknya macam-macam. Tidak apa-apa, ini waktunya kita pakai masker dan itu perisai. Jadi perisai itu bukan hanya ini, alat ini juga, tapi masker juga perisai. Sekarang ada namanya APD ya, alat pelindung diri. Waktu saya pelayanan di rumah sakit AB, heran karena suster, dokter semua supaya orang-orang dari planet, mereka merencana berangkat ke planet mana begitu. Semua pakai pakaian itu. Menyanyi juga tidak jelas, siapa yang suara 1, suara 2, suara 3 itu tidak tahu. Karena semua tutup. Tidak apa-apa, ini waktunya. Nah, ini ketika mereka mau pergi perang harus punya APD, alat pelindung diri. Bukannya kita mau pakai sekarang ini, tidak. Itu perisai. Nah, kenapa Tuhan bilang dia perisai? Karena ini Tuhan jadi dia menjadi perlindungan kita. Dia bilang sama Abraham, kau jangan takut karena saya ini perlindungan. Nah Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kita hari ini jangan heran bahwa kita hari-hari ada di dalam yang namanya rancangan setan bagi kita. Kadang Tuhan menginginkan sesuatu yang berat bagi kita, lalu kemudian setelah kita lewati itu, nanti kita dapat sesuatu yang lebih baik. Tapi kadang iblis masuk dengan rancangannya untuk mengacaukan itu, sehingga kita lari dan tidak mau tunggu waktunya. Hari-hari ini Tuhan, iblis sedang banyak sekali memberikan cobaan-cobaan untuk kita. Pertanyaannya, kapan iblis berhenti mencobai kita? Pada waktu kita di gereja, pada waktu Pak Pendeta khotbah, atau pada waktu kita tidur? Oh, beliau udah tidur jadi biar sudah. Lagi ngorok, jadi iblis bilang lagi ngorok, dia terus sudah. Nanti besok pagi dia bangun, baru saya coba ini. Tidak ada 24 jam, setiap detik kita dicobai oleh. Kalau ujian itu kita terima, karena iblis tidak pernah kasih kita ujian. Ujian itu datang dari Tuhan. Cobaan itu yang datang dari iblis. Nah, Tuhan sudah buat rancangan-rancangan yang baik untuk kita. Nanti iblis masuk untuk mengacaukan rancangan-rancangan itu. Itulah sebabnya apapun situasi yang sulit, kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan memberikan perlindungan kepada kita terhadap semua rancangan-rancangan yang tidak baik dari setan. Perlindungan Tuhan juga diberikan kepada kita dalam semua proses kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa ada sampai di tahap ini, maka kita melewati berbagai proses.
proses. Dan itu semua kalau kita bisa lewati itu sampai hari ini itu karena ada rancangan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita ada di proses ini, tapi ingatlah bahwa dalam proses itu ada yang namanya kondisi-kondisi. Minta maaf, tahun kemarin kalau tidak salah, itu Ibu Helen paling rajin sekali kunjungi rumah sakit. Kalau tidak salah ya, saya pernah pergi mendoakan di rumah sakit yang Harapan. Sedikit beberapa nanti masuk 1 bulan, keluar beberapa waktu kemudian nanti bayar, bikin status. Bersyukur kepada Tuhan karena Ibu ada di rumah sakit. Nah, menjalani proses kehidupan, tetapi kondisi-kondisi seperti itu yang kadang membuat kita menyerah. Tadi mau datang, hari ini ada kegiatan di Padang, tapi kondisi tadi di jalan, di rumah sempat muntah. Tapi kalau sampai hari ini ada di sini, saat ini kita bisa ibadah sama-sama itu karena ada APD dari Tuhan, ada perlindungan diri dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah menyerah karena ada jaminan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Kita lihat ini, Bapak ini namanya Ayub. Ayub itu salah satu-satunya orang di bumi yang membuat sampai iblis dengan Allah berdiskusi. Loh, tidak usah tertawa. Itu kan kita mau begitu. Iya toh? Iya, itu yang bikin. Saya heran sekali model imannya Ayub ini. Gara-gara dia pertemuan bagus sekali antara Allah dengan iblis. Iblis bilang apa sama Allah? Tak izin. Kita sama coba itu. Ayub. Heran saya berusaha untuk temukan teologinya, tapi doakan saya supaya saya bisa bawa dokter, supaya saya bisa bikin tesis yang menjawab kenapa sampai Ayub bisa menjadi penghubung, mempertemukan Iblis dan Tuhan. iblis dengan Allah. Benar dong, bicara-bicara dalam waktu beberapa detik. Nah, karena ini Ayub ini, iblis sudah tahu bahwa orang ini tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah menyerah. Semua harta kekayaan digilas habis sama iblis. Ladang habis, ternak habis, anak-anak habis, belum lagi dia dikasih penyakit model seperti ini. Dia mesti bilang begini, Bapak atau Ayub, kamu kutuki Tuhanmu saja. Kamu semakin mencintai dia, hidupmu faktanya semakin hancur seperti ini. Dan apa yang Ayub bilang sama istrinya, kau jangan seperti perempuan gila. Yang baik dari Tuhan kau mau, yang terbaik dari Tuhan kau tidak mau. Kadang begitu ya, yang bagus dari Tuhan itu kita syukuri, tapi yang tidak baik dari Tuhan itu buat kita terlalu gereja tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak mau baca kitab, tidak mau berdoa, katanya itu kurang bagus yang Tuhan kasih. Tapi Ayub ini dia tidak pernah menyerah. Bahkan kalau kita baca pasal terakhir dari kitab Ayub itu, fakta dari Ayub ini yang menerima janji Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, membuat Ayub ini diberkati 2 kali lipat. Kambing domba 7.000 hilang dulu, Tuhan ganti 14 hilang. Anak-anaknya yang meninggal Tuhan kasih, dan Alkitab bilang begini, salah satu anak perempuan yang namanya Kesha itu perempuan paling tercantik di negeri ini, di dunia ini. Ada satu bapak bilang begini, Pak Pendeta, tolong menjelaskan kecantikan dari Kesha itu. Saya bilang, maksudnya apa? Kau mau bayar berapa? Kau merasa pernah ketemu dengan Kesha? Saya tidak bisa, tapi kita bilang kalau dia cantik, ya sudah dia cantik. Kau tidak usah cari tahu dia punya fakta karena Kesha sudah ada. Dia terada.
Dalam Pak Pendeta saja bayangkan Kesia punya kecantikan itu begini. Saya tidak bisa bayangkan, tapi saya bikin papeda kosong. Tidak usah pakai lauk. Suruh Kesia duduk di sebelah kiri, papeda di sebelah kanan. Saya makan papeda, saya lihat Kesia. Makan Kesia, lihat. Papeda pasti habis. Pengaruh kecantikan itu membuat sampai dia punya nafsu makan naik. Saya luar biasa. Saya bilang, bayangkan kalau kau mau itu dulu gitu. Oh tidak. Satu kali amin. Ayo ini orang yang bertahan sampai dalam kondisi hancur-hancur pun dia tetap bertahan karena dia tahu ada perlindungan dari suatu saat. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Besok kita tidak tahu seperti apa. 1 bulan depan kita tidak tahu seperti apa. Tapi mari kita hanya bertahan dan jangan menyerah, karena Tuhan pasti memberikan perlindungan untuk kita. Saya singkat itu ada APD dari surga untuk kita. Puji Tuhan, itu yang kedua. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena yang pertama tadi Tuhan akan mengangkat ketakutan kita. Yang kedua, Tuhan akan menjadi perisai kita. Lalu yang ketiga, Tuhan akan menyediakan upah bagi kita. Kita kembali lihat ayat 15, pasal 15 dari ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau yang namanya upah itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena orang itu berjasa. Kami di gereja para tukang ada kerja. Setiap 10 hari kemudian saya bayar mereka punya gaji. Karena apa? Mereka berjasa, sudah berbuat sesuatu yang baik. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat dalam ayat 16. Ayat yang ke-6, pasal 15 tadi ayat 6 bilang begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi maksudnya dalam ayat 15 begini. Ketika kita tidak menyerah, maka kita sudah berjasa pada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang Abraham lakukan. Dia hanya bertahan saja. Tidak buat sesuatu untuk Tuhan, tidak pergi bekerja untuk Tuhan, tidak pergi pelayanan untuk Tuhan, tapi dia bertahan saja untuk menantikan janji dari Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, kau sudah berjasa sama saya. Bapak Ibu, ada persoalan besar yang kita hadapi, tapi kalau kita lari dari Tuhan, kita tidak berjasa sama Tuhan. Tapi kalau kita bertahan sampai kita bisa mencapai itu, maka kita sudah berjasa sama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan memberikan upah kepada kita karena iman kita begitu hebat menantikan kebaikan Tuhan. Nah, ada upah untuk pribadi kita. Kalau Bapak Ibu kita semua hari ini ada sampai pada tahap ini untuk menikmati bagaimana indahnya hidup ini, senangnya hidup ini, itu berarti kita secara tidak langsung kita tidak pernah berpikirkan dalam hidup kita bahwa ternyata kita sudah berjalan sama Tuhan, jadi kita bisa sampai ada pada tahap ini. Tuhan akan memberkati pribadi kita. Makanya jangan pernah lari, jangan pernah menyerah. Apapun yang sedang Tuhan percayakan untuk kita, nikmati itu. Saya selalu senang dengan Bapak Pendeta Dr. James Bambang. Dia selalu bilang begini, ada persoalan besar, ketika pergi curhat dengan dia, selalu Bapak berdoa dan dia selalu bilang begini, anak, tidak apa-apa, nikmati saja. Waktu keluar dari rumah itu saya selalu kontras sekali dengan pikiran saya. Itu berat, baru pagi bilang nikmati bagaimana. Tapi ketika melewati situasi itu, maka bisa sampai ada di tahap ini karena ada orang-orang tua yang mendorong dan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mereka.
Nah, ada upah bagi keluarga kita. Kalau Bapa dengan Mama setia kepada Tuhan, maka anak-anak semua akan mengalami berkat dari Tuhan. Abraham, dia setia, maka Tuhan memberkati Abraham. Kalau Tuhan memberkati Abraham, otomatis berkat itu dirasakan oleh istri dan juga anak-anaknya. Ada berkat juga untuk jemaat. Saya berdoa supaya jemaat ini menjadi jemaat yang berkembang. Amin. Amin. Jemaat yang besar. Amin. Kuncinya ada sama siapa, Pak Pendeta? Tidak. Kuncinya ada semua jemaat ini. Jangan pernah menyerah. Kami sekarang bangun gereja. Puji Tuhan sudah 70%. Doakan rencana tanggal 10 Oktober kami resmikan. Dalam 1-2 minggu ini kita akan buat plafon. Ada teman-teman yang begitu, mereka lihat, mereka tanya kondisi jemaat. Saya bilang, nggak dosa kalau mau bilang kepada jemaat, minggu besok kamu taruh 20.000 untuk kita beli, itu setengah mati. Karena saya juga bingung, karena jemaat yang Tuhan kasih untuk jatuh jemaat yang super miskin. Biasa di tempat lain, pendeta hidup karena jemaat, tapi di tempat saya tidak. Jemaat bisa hidup karena, bisa anak-anak bisa sekolah karena pendetanya. Terbalik. Sudah begitu, kenapa kita bisa bangun gereja sekarang dengan pergumulan itu 600 juta? Sampai hari ini kita bisa sampai pada tahap 70% itu luar biasa. Tidak pernah menyerah. Saya dengan istri ingat beberapa waktu lalu kami makan yang namanya nasi salju. Bapak Ibu pernah makan nasi salju? Pernah. Nasi salju itu begini, taruh nasi putih di piring, cukup kelapa, ditaruh di atas nasi putih itu, kelihatan kan seperti salju. Itu makan nasi salju itu, saya sebut sama nasi salju. Makan nasi dengan ukuran kelapa yang dikukur, ditaruh itu persis seperti semakin putih. Waktu kami makan, saya hampir mau kasih pecah piring. Karena apa? Kok pendeta kok makan model seperti ini? Saya tidak apa-apa. Saya anak kampung, jadi kalau makan pisang dengan kelapa kering, papeda dengan kelapa kering, nasi dengan kelapa kering itu biasa. Itu enak. Tidak perlu makan nasi lagi, sudah cukup itu. Tapi istri saya orang pendatang, anak-anak tidak cocok dengan itu. Saya angkat nasi itu dengan piring itu, saya angkat seperti ini, saya berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, catat baik-baik. Hari ini hamba pendeta Free Kora minta supaya cukup hari ini saya makan nasi salju. Besok dan seterusnya saya jangan izinkan saya makan makanan itu lagi. Di mana janjimu? Dan sampai hari ini saya berusaha untuk kasih pada. Karena Tuhan berkati makanannya luar biasa. Karena apa? Saya bertahan dalam situasi yang begitu sulit. Istri saya datang dari Jawa. Kalau datang ke rumah dia bilang, Pak, rumah sudah aman. Sudah, semua lengkap. Minta maaf, datang masuk, dia tanya, Pak, mandi di mana? Buang air di mana? Saya bilang turun di kali. Orang dari kota besar datang mandinya di kali dan di tengah-tengah hutan. Dan saya bilang, Ma, terapa apa kan? Itu bilang begini, ya ini namanya seni di dalam pelayanan. Saya bilang, kok jawab betul-betul supaya saya semangat. Ini seni sudah bertahan sampai hari ini. Tuhan bisa memberkati kami, tidak seperti yang dulu. Sekarang lebih baik dari yang dulu. Itu karena apa? Ada upah yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita berusaha raih upah yang Tuhan siapkan untuk kita. Kalau kita hanya bertahan dalam situasi sulit, itu saja Tuhan kasih kita upah. Apalagi situasi sulit kita bertahan, lalu kemudian kita setiap pelayanan lagi, itu upahnya 2 kali. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita hidup, kita ada di dalam yang namanya transisi kehidupan. Kalau kita bicara tentang transisi, itu bicara tentang perubahan keadaan. Bisa dari baik ke baik, bisa dari baik ke buruk, atau dari buruk ke buruk. Bisa seperti itu. Saya lihat gambar-gambar ini anak-anak sekolah yang
tidak pernah menyerah. Ini mereka hanya menyeberang kali dengan jembatan yang dibuat dari tali saja. Bayangkan ini kalau jatuh ini pasti tenggelam, pasti ke bawah arus. Nah, ada model yang seperti ini. Mereka tidak pernah seragam lengkap, tidak pakai motor, tidak pakai jalan kaki ke sekolah, tapi mereka sebelum ke sekolah harus melewati tantangan ini. Ada model jembatan yang juga menurut saya ini jembatan paling bagus. Jembatan biasa begini toh, tapi jembatan ini dia begini. Bagaimana orang mau jalan? Anak-anak ini malah sekolah tidak, semangat tetap belajar. Nah, kita punya hidup itu seperti ini. Ada Tuhan angkat kita seperti ini. Kalau kemudian Tuhan kasih kita ujian, turun, naik, turun, naik. Ada yang paling turun lagi. Dan kalau turun dia akan naik lebih, turun sedikit naik, turun sedikit naik. Dan ada perayaan. Ini kenapa? Karena orang ini tidak pernah menyerah. Ada hal-hal yang kita bisa capai seperti orang ini, tapi kalau kita tidak naik begini, tetap di sini dan langsung masuk ke dalam sungai, tidak bisa. Kita tidak bisa dapat sesuatu yang Tuhan siapkan. Kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan mengangkat ketakutan kita. Tuhan akan menjadi perisai kita, dan Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Sekali lagi, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan dalam jemaat ini, di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, dan Tuhan akan berikan itu ketika kita tidak menyerah hari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi satu pujian, Bapakku datang. Saya sangat diberkati dengan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Mari kita berdiri. Menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di
di hidupku. Kita ulangi kata tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Saya percaya kita semua punya rencana dalam hidup ini. Saya percaya kita semua punya pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tapi kita perlu sadari bahwa kita ini adalah manusia biasa, yang ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang begitu berat dalam hidup ini, apakah kita putus asa? Apakah kita cemas? Apakah kita takut? Apakah kita bimbang? Ada pergumulan-pergumulan dan harapan-harapan kita yang masih kabur, yang belum kita capai, yang masih kita inginkan, dan kemungkinan itu berat dalam pelayanan, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Sebagai anak-anak raja, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita tidak percaya janji Allah bagi kita. Ketika kita menyerah, kita tidak akan pernah mendapatkan upah yang disediakan oleh Allah bagi kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Adakah sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup? Adakah sesuatu yang menjadi keinginan yang luar biasa yang belum Tuhan jawab sampai hari ini? Apakah ada sesuatu yang sampai hari ini menjadi hal yang mempengaruhi hati dan pikiran, yang bisa saja mengantarkan kita untuk mengatakan, Tuhan, kenapa saya belum mendapatkan jawaban ini? Mari saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Taruh tangan di dadamu sebagai simbol bahwa saya mau bertahan untuk menghadapi situasi yang sulit ini sampai saya menerima upah dari Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami melihat sosok dari Abraham yang hampir putus asa karena ada pergumulan yang besar dalam hidupnya. Dia takut kalau tidak punya anak. Dia takut kalau apa yang dimilikinya jatuh kepada orang lain. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan jaminan kepada dia. Dan pada waktu itu dia percaya kepada Engkau secara sungguh-sungguh, dan Tuhan berikan upah kepada dia. Ada tangan-tangan yang hari ini Tuhan Engkau melihat, tangan-tangan yang ditaruh di dada sebagai tanda bahwa ada pergumulan Tuhan, ada harapan Tuhan, ada beban yang sedang dihadapi. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menolong Abraham, Allah yang sama akan mengangkat segala ketakutanmu, akan mengangkat segala macam kecemasanmu, akan mengangkat segala macam kebimbanganmu, dan Allah yang sama akan memberikan upah kepadamu. Untuk itulah jangan pernah menyerah, tetap pegang janji Tuhan dan tunggu waktunya.
Bapak, saya minta ampun untuk kami semua. Kalau hari-hari ini mungkin kami tidak sabar menanti waktu Tuhan. Mungkin kami salahkan Tuhan karena lama sekali beban kami belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin kami ragu terhadap pertolongan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan saya percaya Allah yang telah menolong Ayub 2 kali lipat, memberkati Ayub 2 kali lipat, Allah itu yang akan menolong Bapak Ibu sekalian, mengangkat bebanmu, memberkati Bapak Ibu sekalian 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Lakukan janjimu bagi kami di hari ini, dan buat kami menjadi orang-orang yang mau bersabar, tidak pernah menyerah, menunggu waktu Tuhan. Sempurnakan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.